my YouTube channel. Kembali lagi dengan aku, Santi Huang. Jadi hari ini aku bakal ngebahas tentang maskne. Apa sih maskne ini? Kayaknya kata-kata ini tuh nge-booming banget seiring dengan pandemi corona yang berlangsung. Jadi maskne ini adalah jerawat yang disebabkan karena pemakaian masker yang terlalu lama. Nah, memang semenjak pandemi corona ini, masker itu tuh jadi kebutuhan dan jadi kewajiban. Jadi begitu kayak kita keluar rumah, itu tuh udah wajib pakai masker. Dan karena pemakaian masker yang terlalu lama ini, itu tuh membuat area yang tertutup masker, kulit yang tertutup masker itu tuh jadi lembab. Lalu kayak bakteri, ataupun sisa make up, ataupun keringat, itu tuh jadi berkumpul dan menyebabkan pori-pori kalian jadi tersumbat. Sehingga di daerah yang tertutup masker ini tuh jadi berjerawat. Nah, orang yang ngalamin maskne ini biasanya kulitnya itu cenderung berminyak. Selain itu juga karena memang kulit mereka itu tipe yang gampang jerawatan dan juga kulit yang sensitif. Nah, hari ini aku bakal share dengan kalian bagaimana tips bebas dari maskne free, dan kira-kira produk apa yang bagus untuk mengatasi maskne. Nah, sebelum kalian mulai nonton videonya, jangan lupa like dan subscribe ya channel YouTube aku. Lalu jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Seperti yang aku bilang, maskne ini tuh terjadi karena pemakaian masker yang terlalu lama. Jadi hal pertama yang harus kalian perhatikan adalah kebersihan masker kalian. Jadi ketika kalian gunakan masker, pastikan kalian mengganti 4 jam sekali. Karena ketika kalian pakai masker, itu tuh daerah wajah yang tertutup masker itu tuh jadi lembab banget. Dan kalian tuh keringetan. Nah, pas kalian keringetan, itu ada keringat, lalu ada bakteri, lalu ada sisa make up, itu bisa nyumbat pori-pori di wajah kalian. Nah, itu yang menyebabkan jerawat di daerah yang bermasker. Nah, selain itu pemilihan masker itu penting banget. Nah, kalau aku itu tuh suka banget pakai masker yang seperti ini karena di daerah sini itu tuh masih longgar, jadi nggak terlalu ketat. Kalau masker kalian terlalu ketat, itu tuh gesekannya jadi makin kencang dan itu kulit wajah di sekitar masker itu jadi gampang iritasi dan juga gampang jerawatan. Jadi ketika kalian pilih masker, pastikan kalian pilih yang nggak terlalu ketat. Adalah meminimalisir skincare rutin dan juga pemakaian make up yang terlalu banyak. Nah, ketika kalian menggunakan masker, pastikan kalian menggunakan skincare yang ringan dan juga mengurangi pemakaian make up yang terlalu tebal. Karena ketika kalian pakai masker, daerah yang tertutup masker ini itu tuh jadi gampang keringat. Nah, ketika keringat bercampur dengan make up, bercampur dengan skincare, itu bisa menyebabkan jerawat. Nah, kalau untuk aku pribadi, selama pandemi ini, aku tuh jarang banget pakai skincare yang terlalu ribet dan juga pakai make up. Dan biasanya aku tuh cuma pakai toner, lalu serum, selanjutnya moisturizer, dan aku akhiri dengan menggunakan sunscreen. Karena biasanya kalau aku pun pakai banyak foundation ataupun pakai cushion, itu tuh bakal nempel-nempel di masker. Akhirnya maskernya tuh jadi kotor dan jadi menyebabkan jerawat. Ini adalah step skincare rutin yang nggak boleh kalian skip sama sekali walaupun cuma di rumah aja. Aku tuh sering banget terima pertanyaan, aku cuma di rumah aja kok mesti pakai sunscreen sih kak? Sunscreen ini adalah skincare wajib yang harus kalian pakai. Kenapa? Karena paparan sinar matahari itu bisa menyebabkan masalah kulit kusam, flek, dan terjadi penuaan dini. Bahkan yang paling parah itu bisa menyebabkan kanker kulit. Kok di rumah aja mesti pakai? Nah, karena radiasi sinar matahari ini itu tuh bisa menembus awan, bahkan bisa menembus kaca yang ada di rumah kalian. Jadi walaupun dalam keadaan mendung, itu tuh tetap ada radiasi sinar mataharinya. Jadi pastikan kalian selalu menggunakan sunscreen. Nah, kalau untuk menggunakan sunscreen, kalian bisa pilih SPF-nya 30 ke atas. Nah, kalau aku sendiri di rumah, aku tuh suka pakai SPF-nya yang 30. Tapi kalau aku sudah berkegiatan di luar dan misalnya kayak aku lagi bawa anak aku keluar dan itu tuh mataharinya tuh terik banget, dari pagi tuh udah kelihatan aduh terik banget, itu aku pasti pilih yang SPF-nya itu tinggi. Nah, yang jadi favorit aku itu adalah dari Bioderma. Jadi ini pertama kali aku nyobain sunscreen dengan SPF 100. Wow, Sunscreen dari Bioderma Photoderm Max Fluid SPF 100 ini ukurannya 40 ml dengan kemasan penutup flip-flop. Sunscreen ini non-komedogenik
gak mengandung parfum dan juga tahan air. Dan ini teksturnya creamy banget. Ketika kalian aplikasikan ke wajah, dia ini gampang menyerap dan juga gampang di blend. Hasilnya benar-benar ringan di wajah. Meninggalkan sedikit white cast, tapi kalian gak usah takut, kalian tinggal blend secara merata. Dan ini hasilnya juga gak berminyak di wajah, dan ini memberikan efek glowing di kulit. Sunscreen ini tuh cocok buat kalian yang punya kulit wajah berminyak, normal, dan juga kombinasi. Ini aku tuh kayak sempat takut ini nih SPF-nya terlalu tinggi, pasti dia punya tekstur nih agak lengket nih. Karena beberapa kali aku nyobain sunscreen yang SPF-nya lumayan tinggi, itu tuh biasa teksturnya agak nggak enak di wajah. Tapi ketika aku cobain sunscreen dari Bioderma ini tuh sunscreen-nya bener-bener ringan di wajah. Memang pas pertama pemakaian akan menyebabkan white cast, jadi kayak putih gitu. Jadi saran aku ketika kalian gunakan ini, pastikan kalian langsung apply, langsung aplikasikan dan langsung ratakan supaya tidak menyebabkan white cast. Nah, karena ini SPF-nya tinggi, biasanya aku pakai kalau aku lagi kegiatan outdoor yang bener-bener mataharinya tuh terik banget. Ini tuh cocok banget buat kalian yang tinggal di daerah kayak yang pulau yang panas, kayak di Bali gitu, dan kalian yang berolahraga di luar, sepedaan ataupun berenang, karena si produk ini tuh tahan air. Jadi sunscreen ini wajib banget kalian gunakan dan kalian jadikan step akhir sebelum kalian mulai make upan ataupun sebelum kalian menggunakan masker. Terakhir adalah menerapkan teknik double cleansing. Mungkin ketika kalian pulang kalian berasa capek banget, pengen langsung rebahan. Please jangan lakukan itu. Pastikan kalian sudah membersihkan wajah kalian dari sisa make up dan juga dari sisa kotoran yang nempel di wajah kalian. Nah, teknik double cleansing ini adalah teknik membersihkan wajah dengan dua langkah. Yang pertama itu membersihkan wajah dengan cleansing oil ataupun menggunakan micellar water. Lalu setelah itu kalian bisa mencuci wajah kalian menggunakan facial foam kesukaannya kalian. Nah, untuk aku pribadi sebelum ada pandemi ini aku tuh juga udah menerapkan teknik double cleansing. Dan aku tuh paling suka menggunakan micellar water dari Bioderma. Bioderma Sensibio H2O Micellar Water ini tuh hadir dengan beberapa varian ukuran. Micellar water ini tuh cocok banget buat kalian yang punya kulit wajah berminyak, normal, sampai kulit sensitif. Dan ini tuh efektif banget untuk membersihkan wajah dan juga menghapus makeup. Teksturnya ringan seperti air dan ini juga membantu menenangkan kulit dan juga mencegah risiko terjadinya inflamasi kulit. YouTube aku pasti udah tahu banget kalau aku suka banget sama produk micellar water dari Bioderma ini, karena aku memang secinta itu sama produk ini. Nah, Bioderma micellar water ini tuh bisa dibilang adalah pelopor micellar water pertama, dan ini juga micellar water pertama yang aku cobain dan langsung bikin aku suka banget sama produk ini, karena dia tuh bener-bener mengangkat sisa make up dan juga kotoran yang ada di wajah kalian dengan maksimal banget. Dan ini tuh juga nggak bikin wajah jadi kering ataupun keset. Ini tuh bener-bener bikin wajah tetap terlihat lembab. Dan ini tuh bener-bener jadi favorit dan juga kesukaan aku. Adalah tips aku bagaimana kalian bisa acne free, bebas dari jerawat yang disebabkan oleh masker. Dan thanks banget buat Closet Indonesia dan juga Bioderma yang udah ngirimin 2 produk favorit aku. Dan sekian video aku hari ini. See you soon. Bye.